Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kesempatan ada sahabat yang tanya pada Nabi SAW, tunjukkan kepadaku suatu amal yang kelak Allah akan selamatkan saya dari neraka, Allah memasukkan saya ke surga. Ini pertanyaan biasa apa luar biasa? Kita sampai biasa nyuwun donga niku nggih. Hendaknya kita ke sana. Jadi permintaan yang paling besar. Karena itu adalah asli kesuksesan. Pesan Allah Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang diselamatkan dari neraka, siapa yang dimasukkan ke dalam surga, sungguh beruntung. Dan tidaklah ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, artinya tidak kekal. Tidur saja sudah gak terasa, lupa gak kelingan, mati apalagi. Walaupun dia sekaya apapun, setinggi apapun, ketika sudah mati gak ada daya sama sekali. Itulah dunia. Ketika sedang hidup kuat sehat seolah-olah kekal, tetapi itu hanya sebatas sak dawane umur jagung. Jagung ini perlu wemu lenggoh-lenggoh terus metu jantene dadi jagung, terus dipun panen pinten sasi niku nggih? 3 sasi niku nandur sak panene nggih. Lek perlenggoh-lenggoh 1 bulan, 1,5 bulan, dan itu hanya sebentar saja. Ketika sudah dibabat seolah nggak ada apa-apanya. Makanya bila kita dimasukkan ke surga, dijauhkan neraka, ini merupakan kesuksesan habis-habisan. Apa jawaban Nabi SAW? Ternyata jawabannya jeplek. Seolah berat tapi jeplek. Napa jeplek nih? Karuan barange penak golekane, gak usah adoh-adoh nyanding. Apa itu? Disebutkan rukun Islam yang 5. Kamu sembah Allah saja, tidak melakukan kesyirikan. Kamu melaksanakan sholat dengan penegakannya.
Ramadan tiba kamu puasa, waktunya zakat kamu zakat, lek iso kaji yo kaji yo, sudah cukup menjamin masuk surga. Jeplek mboten. Lima niku mesti dipun tandangi sak menika napa tasih sebagian mawon. Tasih sebagian. Sak menika kita dereng nandangi poso, nggih mboten? Senajan contoh sebentar lagi kita akan masuk bulan puasa. Rabiul Awal hampir habis. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban. Nah, mboten nganti 6 sasi. 5 sasi punjul titik masuk Ramadan. Tapi masih 5 bulan ke depan, belum sekarang. Zakat pun juga belum. Paling-paling kita sedekah harian. Haji poneh pun daftar haji furoda napa dereng? Sekitar pinten juta? Nggih, capai dhuwit 350 kira-kira pelonggar ngaten nggih. Saiki daftar hajian budal ngaten nggih. Mungkin-mungkin kita sampai mampu. Sehingga enggak usah terlibat dengan riba. Rotok larang titik tapi murah, asalkan Allah memudahkan rezekinya. Optimis sajalah. Dini wis optimis mengharap budal-budal, memang itu diwajibkan yang mampu. Dan kita bisa mendapatkan pahala haji banyak sekali. Bukan perbuatan haji tapi nilai pahalanya senilai pahala haji. Nopo? Nggih ngaji ngeten niku nggih pun asal pahala haji to nggih punan. Jane tiyang sing kaji nika sing digoleki pahalane apa Pak kajine? Tak kajine? Bu kajine sing digoleki. Lek asli sing dicari pahalanya banyak, bukan perbuatan haji berpahala haji. Kita diuji. Kelak ketika kita haji, jane apa sing digoleki? Pahala haji atau panggilan Pak atau Bu haji. Harus kita tata niat kita. Sementara pelaksanaan rukun Islam yang kelima itu yang mampu. Niatan kita ya memang untuk menyempurnakan. Setelah itu yang dicari itu pahala atau gelar. Kalau memang pahala, masih banyak perbuatan bukan haji tapi bernilai pahala haji. Kajian ngeten iki sing belajar atau mengajar berpahala haji. Kira-kira pahala haji kita saged entuk ping pinten kira-kira? Ngitung mawon, lek ngaji ping pira nggih kanten ngeping nih. Termasuk pagi-pagi selesai sholat subuh kita enggak segera pulang. Di tempat sholat kita zikir sampai matahari terbit sempurna, memperbanyak zikir, dijaga ojo batal wudhuriyin. Matahari terbit sempurna sekitar 5:30 sekitar. Pokoknya pun sengenge tipe sawang pun bunder di atas ufuk pun terbit sempurna itu sudah masuk. Sholat 2 rakaat, napa nilai pahala nih? Senilai haji umroh sempurna diulang 3 kali. Sesasi pengen pahala haji ping 30 benisuk saged. Ditambah wayang ngaji ngeten iki, wow, kathah lho nggih. Jane golek duit kalih golek pahala niku tasih penak pundi jane. Tapi semangat golek nopo? Mati digawa nggih. Golek ya golek tapi aja nomor 1 ngoten nggih. Disangu. Nanti apabila tugas kita nggih sangu, nanti kita akan carinya halal, bisa ngatur waktu, dan nanti berkah insyaallah. Sehingga ketika entuk koyo niku mengke fungsine pun kathah. Enggak semata mek duwe duit, tapi berpahala yang besar.
Nah, dari rukun Islam yang 5 ini yang selalu kita kerjakan sak wayah-wayah loro. Napa? Ikrar 2 kalimat syahadat dan sholat. Ini yang selalu kita kerjakan sak wayah-wayah. Hajine engko dhisik, posone engko dhisik, zakate engko dhisik. Tapi 2 ini selalu kita kerjakan sewaktu-waktu. Itulah yang supaya kita jaga sebaik-baiknya. Ketauhidan kita dijaga, syirik jauhi sejauh mungkin. Sholat kita tegakkan. Asline sedina sungi ping 50, mek karek 5. Enteng mboten? Mek karek 5, enteng mboten? Ning kadang nggih abot napa sing gandoli kok malih abot niku. Dhuwit panggan nggih. Jane dhuwitmu ki regane harus salat larang ndi to? Wong salat ya digawa, dhuwit ra digawa, kok ya lek ngepene kok kegeden ngungkuli salate. Golek ya golek tapi di sela-sela salat. Golek ya golek tapi di sela-sela salat. Allah nimbali. Kita sowan rumiyin, mboten suwe lho niku. Suwe mboten? Mboten. Adzan nganti mari sak salate wonten setengah jam. Ya sekitar lah sak persiapane. Niku pok mau kerja kena tinggi leren. Nggih mboten? Kena tinggi leren, tambah seger awake, tambah cerah pikirane. Memang itulah waktu kita kerja itu adalah di sela-sela waktu sholat. Allah paring dawuh, idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Ketika sholat telah ditunaikan, silahkan kamu bertebaran cari rezeki. Sholat dhisik, ditimbali sowan selesai kerjane. Nah begitu. Kemudian diupayakan sholat kita yang khusyuk. Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi, penyempurnanya terpenuhi, maknanya terpenuhi supaya bisa khusyuk, yang nanti dampaknya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kita dilatih taat, kita nanti akan terdorong meninggalkan maksiat dan semakin semangat kepada kebaikan. Kenapa? Dilatih, selalu ada dilatih taat. Termasuk fadilah ari kala kita sujud. Kita sami kira-kira mengkelek liwat neraka lap teko nggen apa nggih kira-kira jek rada kecemplung barang. Dipasang jembatan lho nggih. Peteng, mboten padang jinglang ngeten iki. Jauh galagil. Lunyu. Duka dawane pinten? Jerone pol. Wonten gantol-gantole. Lek saged lap kaya cahaya, selamat. Secepat burung terbang, selamat. Secepat kuda lari, selamat. Sak kayange lek melayu, insyaallah cek selamat. Tapi begitu segling-segling, terus pundi kira-kira? Khawatir kesamber. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat. Lek pengen cepat, kita nggak cepat menyambut ketaatan. Lek Allah nimbali randang budal, semoyo engko dhisik bahkan dikalahne karo repot. Ini kira-kira ndang nyebrang uwat, mengki riyen kula tak sih repot saged kira-kira nggih. Karo malaikat dicekel surung terus pundi kira-kira ngoten niku malihan. Kok ndak repot-repot. Ape nguwat tinggal manjing dhisik ngoten niki. Nek padang masane ku manjing nopo lho. Siapa yang cepat juga cepat, tapi siapa yang lambat juga akan lambat. Man bata bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Sapa sing lambat amale ditimbali gak serantal budal, lambat. Gak bergegas. Maka walaupun dia keluarga Nabi, kenabinya nggak bisa mempercepat. Kenapa? Amalin Nabi dudu amalmu. Gimana? Keluarga ya keluarga, mungkin sebatas nasab.
tetapi ngamal niku piyambak-piyambak. Ngamal niku piyambak-piyambak, tanggung dewi-dewi, la tukallafu illa nafsak. Awakmu gak ditugasi kejaba ya mek open-open awakmu dewi. Tiang nyebrang wonten jembatan, wonten sirat niku ingkang dipun pikir sinten? Nafsi, nafsi. Ya Allah, gimana saya? Ya Allah, gimana saya? Gek kelingan sapa-sapa, mek mikir awake dewi. Kesenalah kita mempersiapkan dan kita segera mati. Sinten demben sing sedherek kita sami mati. Tesek kelingan ngansi pindah rumah kenging rumah. Kadang munggo wonten mriki wonten niku kadang lek takok nggih dawa, jebule saiki endi iki wong wisan renek iki wisan. Ya kanca sepuhe padha renek siji-siji. Iki rata-rata generasi sak ngesore nggih, ning wonten nggih sak dhuwure titik. Tapi mboten kathah. Sing paling kathah tangga sak ngesore. Kita akan segera menyusul. Segera mboten? Loh, segera. Al mautu aqrabu li ahadikum min syiraqin na'li. Mati lebih dekat kepada salah satu dari kamu daripada serampat sandal. Kita sambil sandalan wonten serapatnya mboten? Renek serampatnya terus pundi? Ora sito sandalan, dilem. Tutuk sandal niku jenenge. Mati lebih dekat daripada itu semuanya. Makanya sholat kita benahi dengan baik. Kenapa? Sholatnya apik, hisabnya apik. Makanya dipanggil segera datang. Yang khusyuk, ojo nganti sholat disemayani. Kenapa? Itu sanggup kita sami. Upamiya samangke kepeksa jek kecemplung neraka kobong wonten 7 tulang sing boten kobong napa? Anggota sujud. Mila kita sami lek sujud nemplek. Napa? 7 anggota sujud niku. 1. Bathuk sak hidung. Ini pun nganti gantung-gantung. Pun nganti napa? Niki kok pas salat maghrib irunge nemplek mboten? Nembe sujud niki lho. Wis ana lali. Nemplek pura aku mengke. Oh, tas salat lali. Ditemplekne napa ne? Irungi pun gantung-gantung. Engko lek pesek piye? Oh, kobong malah ngungkuli pesek. Oh, ndate lek pesek piye? Lek kobong malah ngungkuli pesek. Pesek sing penting ra kobong ngoten lho kudune. Mila ditemplekne napa ne? Bathuk irung niki. Telapak tangan rapat niki nemplek kabeh pun bekungkung. Wah, latihane kungfu sujude malah ngene ngoten niki. Nemplek. Iwatengen. Ning sikute pun nemplek, diangkat sikute, mboten sang dlosor. 2 lutut. Kemudian jari jemari kaki dipun tekluk ngadep kiblat, pun mek gantung-gantung, jari tengah tok sing nemplek. Sak jenthikane nemplek kabeh, salon ke mboten kobong. Ketika sujud paling dekatnya hamba kepada Allah, perbanyak doa, apalagi sholat sendirian. Sak dawane ngadeg monggo sujudi. Tapi lek sholat sendirian, tapi lek jamaah lihat kondisi, amrih entenge kabeh ning boten kebanteren. Itu penting untuk kita perhatikan. Perhatikan sholat kita. Kenapa? Itu kunci hisab. Sholatnya apik kabeh, sholatnya kurang apik didelok sholat sunnah. Makanya sholat sunnah niku penting. Lek wajib dereng genep, sunnah genepi. Kita pun saged njamin apa dereng? Wajibku wis beres. Pun apa dereng? Dari mana kita tahu? Wong belum diberi tahu. Dan berpotensi besar, belum sempurna. Makanya jaga dengan sholat sunnah. Lek wajib jik kurang sempurna, sunnah saged nggenepi. Dadi sempurna. Napa malih sholat sunnah rawatib rolas itu sudah cukup jadi pendaftaran rumah surga, perumga. Napa rolas niku? 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, ini cuma 3. 2 sesudah maghrib, 4. 2 sesudah
Isya 5, 2 sebelum subuh, berarti 6 kali 2 berarti 12. Napa malih qobliyah subuh niku gadah nilai luwih apik tinimbang donya saisine. Rakaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yaitu qobliyah subuh nilainya lebih baik daripada injing wow pun qobliyah subuh napa dereng? Sudah, alhamdulillah. Yang belum besok mulai bisa melaksanakan, bahagialah, keterucut, istirijak, dan ke depan dibenahi, jangan sampai keterucut. Kenapa? Mek rong rakaat gak sampai 5 menit nilainya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Apa gak eman-eman lagi sampai kita itu kelangan. Itu mukadimah yang butuh kita sampaikan, bekal abadi untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Berikutnya untuk menjaga akidah kita, insyaallah kita melanjutkan mengkaji akidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, yaitu Ali ibni Muhammad ibni Abil Is Al-Hanafi Al-Mutafa yang diwafatkan tahun 792. Semoga Allah merahmati dan menjaga kita semuanya. Kita masuk pada soal yang ke-120. La ghina anillahi ta'ala tarfata ainin, faman istaghna anillah tarfata ainin faqad kafar wa sara min ahlil hain. La ghina, tidak ada kecukupan, anillahi, tanpa bantuan Allah Ta'ala, tarfata ainin, walaupun hanya kerdipan mata. Waman, dan siapa istaghna sing rumangsa cukup, anillah, gak butuh Allah, tarfatain, walaupun sekejap mata, faqad kafar, berarti dia telah melakukan kekufuran. Wasara, dan jadilah dia min ahlil hain, termasuk orang yang binasa. Kita urai, la ghina anillah ta'ala tarfata'ain, enggak ada kecukupan tanpa bantuan Allah Ta'ala walaupun sekejap mata. Kita sami niki statusnya kuat napa ringkih, qawi au dhaif, kuat atau lemah? Lemah. Pundi dalile? Wa khuliqal insanu dhaifa, manusia dicipta dalam keadaan lemah. Tidur enggak ada daya. Bangun itu karena nyawa dibalik nih. Bila tidak bisa bangun, siapapun orangnya, walaupun dikatakan kuat. Dan orang yang kuat-kuat banyak yang mati. Dan tidak ada orang yang kuat bila sudah menghadapi kematian. Walatafatis saku bisak, betis kanan keserimpet betis kiri. Lemah sekali. Apalagi ketika proses kematian mesti kedatangan tamu. Sinten tamu nih? Malaikat. Pinten jumlahe? Sejauh mata memandang. Siapa yang mencabut nyawa? Namanya malaikat maut. Israel saya belum tahu. Yang ada malaikat maut. Ketika tamunya sejauh mata memandang, sing kepikiran dening tiyang sing badhe mati sibuk ditunggoni keluargane napa sibuk nyawang malaikat? Sibuk nyawang malaikat. Kenapa? Lebih dekat. Sekuat apapun mesti lemah. Di antara penyebab lemah, malaikat yang dipandang jumlahnya sejauh mata memandang. Siapa orang yang bisa kuat menghadapi malaikat? Gak ada. Di dalam perang Uhud, iblis menjelma manusia membawa pasukan ratusan. Begitu Allah turunkan malaikat, iblis sak pasukannya lari terbirit-birit.
Ini aroma la tarona, ini akhafullaha. Aku roh sing awakmu gak nyawang, aku wedi menyang siksane Allah. Ngajir. Nah begitu. Ini bukti kepada kita itu lemah. Betul-betul lemah. Nganti tiyang sing gadah rezeki kathah niku jane nggih lemah. Buktinipun tiyang sing duwe rezeki kathah, kerajaan kuat, kenyataane nggih mati. Sinten niku? Fir'aun ngomong nopo? Ana rabbukul masai, Tuhanmu yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan di lautan tidak berkutik. Kuat atau lemah? Jelas lemah. Kemudian kita hidup, diantaranya Allah mencipta diri kita ada jantungnya. Jantung itu nanti mandek mboten? Jadi kon leren 5 menit terus pundi kira-kira wonge? Jantungnya kon lereng 5 menit terus pundi kira-kira? Wis geger kabeh nggih mboten? Dadi petikan, napa petikan niku? Wakane pating jelerit ditinggal mati. Siapa yang bisa menggerakkan jantung? Allah. Ketika sudah dihentikan, dipotong nadinya, siapa yang bisa nyambung? Jangankan jantung, kerdipan mata niki menawi sarape ditugel sitok malah melorok, sinten saged balekne? Kita tuh lemah sekali. Kita lemah sekali. Makanya nggak ada kecukupan kecuali Allah yang mencukupi. Sampai ketika kita itu tidur, karena kita mengakui bukan semata kita terlemah, tidur malah lebih lemah. Makanya kita bersandar kepada Allah. Semuanya dititipkan kepada Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika. Ku titipkan semua urusanku kepadamu. Ini menunjukkan kelemahan kita. Dan nanti Allah yang akan menjaga. Makanya bacalah ayat kursi. Di situ Allah telah menetapkan dirinya akan menjaga. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak akan keberatan menjaga langit dan bumi. Jangankan kita, langit dan bumi, Allah yang menjaga semuanya. Allah tidak akan mengalami kepayahan. Makanya kalau kita itu tidak kembali kepada Allah, yang kita itu punya dasar lemah, ini amat sangat bahaya. Makanya kita ketika melaksanakan hidup program jangka pendek, hidup program jangka panjang niku aman neraka masuk surga, niku jangka panjang. Jangka pendek nopo? Hidup itu hanya sehari. Nopo hidup program jangka pendek? Paling dawane umur di dalam lingkup jangka pendek pinten? Sehari semalam. Isuk tangi niku setat. Tidur itu mati. Allah bangunkan setat lagi mengulang yang kedua. Untuk mengetahui berapa nilainya dan nanti ditingkatkan. Ketika mati ben puncak sempurna. Dek ini bijiku 5 sakit tak unggahnya 6, sesuk 7 mati 100% kebaikan. Fungsi kita diberikan kesempatan hidup hari kedua, ketiga ini untuk apa? Meningkatkan amal. Meningkatkan amal. Nah, pagi-pagi ketika kita itu memulai kehidupan kita, makanya ibaratnya tiang mancing ben roso sarapan. Napa sarapan kehidupan kita sami? Ketika menjalani kehidupan nanti ben lancar. Napa sarapannya? Pertama doa bangun tidur. Yang kedua subuhan. Yang ketiga zikir pagi. Di antara zikir pagi di sana ada doa. Apa doanya? Sarapani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat,
sarana kehidupan yang halal. Rizqan thayyiban itu sarana kehidupan, rezeki itu sarana kehidupan, dan amal yang diterima. Ketika kita lemah, supaya kuat, kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir, untuk syukur, untuk bisa membagusi. Ketika masih sempat, baca kalimat tauhid lengkap, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diresapi maknanya supaya punya buku zikir sak terjemahane, paling bukunya cilik ngeten iki lengkap, baca 100 kali, nanti akan diberi 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dianggap memerdekakan 10 orang budak, berarti sedekah gede, dan dijaga dari setan sampai sore. Baca juga dengan sayyidul istighfar, modalnya itu kebaikan. Kita butuh, kalau Allah nggak membantu kepada kita bahaya. Makanya kita mengadu dengan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, wahai zat yang maha hidup lagi berkarya, hanya semata dengan rahmatmu saya minta tolong. Wala takilni ila nafsi torfata ainin, jangan sampai kau serahkan urusanku untukku pikul sendiri, saya tidak bisa walaupun hanya sekejap mata. Nanti kerdipan mata, kalau Allah nggak membantu kita nggak iso kedip. Diputus saraf mata satu saja, niki biaya pinten biaya operasi nih, wis berjuta-juta, mahal sekali. Sementara kita biaya jantung mawon, sebagaimana sudah kita sampaikan, nyewone alat sing dadi jantung buatan pinten sak jame 50 juta. Nyewa sidene sewengi pinten? 50 juta ping 24. Oh, kathah ro nggih. Banyak. 1,2 M nggih. Niku nyewa alat mawon jantung. Sementara selama ini kita sudah pernah nyewa belum? Pomokon bayar duitnya sopo? Nanti mbahi didol panggah rong lunas. Kadang tiang rugi niku kan wah sak babokane ilang ngoten nggih. Sak bapak mboke sak kabeh. Itu semata bantuan gratis saking Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu tidak pernah bisa lepas dari bantuan Allah. Maka tidak ada kecukupan tanpa bantuan Allah. Makanya kita itu selalu kembali pada Allah minta bantuan. Waman istaghna anillah, sapa sing enggak rumangsa butuh kepada Allah. Sombong mboten kira-kira? Pol apa-apa sangka Allah kok enggak ngakoni panggih pol. Ini kira-kira kita sami dadi majikan, ngangkat pegawai, diwai penggaian sehingga mboten dadi pengangguran, terus digaji. Terus dia mboten mengakui, kuwi majikanku mbayari, kuwi ngono budakku, jongosku, lara mboten kira-kira? Orang tua tidak diakui oleh anaknya, kuwi wong tuaku, kados kisah malen kundang, lara mboten? Lalu bagaimana makhluk tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala? Wong semuanya itu dari Allah. Langit dari Allah, bumi dari Allah, udara, angin, air, diri kita, kesehatan kita, akal kita, daya kita, semuanya itu pemberian dari Allah. Kok rumangsa ora butuh niku terus sing dindelne sapa? Lah wong kabeh niku dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai agama pun juga dari Allah. Kitab pun juga dari Allah, hidayah pun juga dari Allah. Kok enggak diregani, enggak butuh? Nah, berarti kalau begitu bahaya. Makanya orang yang seperti itu enggak butuh kepada Allah, walaupun itu hanya sekejap mata, apa nilainya? Faqad kafar, dia telah masuk kepada kekafiran. Bahaya. Dan akhirnya menjadilah dia sebagai orang yang rugi. Wa amman bagil wastaqna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra.
Adapun orang yang bakhil dan rumangsa butuh, nggak butuh kepada rumangsa cukup, nggak butuh kepada Allah, maka dia dimudahkan kepada hidup yang sengsara. Fasanu yasiru lil usra. Allah juga menyebutkan kalla innan sana la yadgha arwahu istaghna. Sekali-kali tidak, tapi kenyataannya manusia ada yang melampaui batas. Apa? Dia rumangsa nggak butuh kepada Allah. Sinten contohnya? Fir'aun. Akhirnya diweleh nih ketika itu sombong, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Dipun welehne damel napa? Damel dakwah Nabi Musa menolak, akhirnya dia ditenggelamkan di lautan, nggak berdaya. Pun nate mirsani mumine Fir'aun apa dereng? Kan diabadikan. Nanti mirsani nggih, gambare, fotone. Apa yang terjadi? Wong nyawang rumangsa dhek wong kuat napa tiyang sing kelase kados bangkai garing. Mana kekuatannya? Enggak ada. Padahal dia pernah mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi. Enggak ada dayanya. Nyawang yang meripat ngeres ngoten nggih. Itu contohnya. Nggak butuh kepada Allah, padahal itu semuanya itu dari Allah. Sengaja mendustakan, walaupun itu hanya sekejap mata, maka nilainya dia menjadi orang yang binasa, kufur, berarti bukan muslim. Contohnya Fir'aun dan orang yang memiliki karakter semisal dia. Itu tadi poin yang ke-120. Berikutnya kita masuk pada poin yang ke-121. Wallahu yaghdabu wa yardha la ka'ahadin minal wara. Allah itu punya sifat murka dan Allah juga punya sifat ridho. Akan tetapi tidak seperti sifat murkane makhluk dan tidak seperti sifat ridhone makhluk. Niki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Napa akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Menetapkan sifat buat Allah apa yang Allah ceritakan. Allah menceritakan dirinya punya sifat murka, Allah juga menceritakan dirinya punya sifat ridho, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lain. Tugas kita, akidah kita adalah meyakini Allah murka, aku percaya. Allah ridho, aku percaya. Kenapa? Memang Allah sendiri yang menjelaskan dirinya. Kita lek mboten semerap terus Allah paring kabar, percaya mboten? Ya harus percaya. Kalau kita sampai nggak percaya, kita mau cari kabar kepada siapa? Lah wong kita lahir nggak punya ilmu. Kisah Qabil Habil are kala wonten sing mati, niku ternyata mboten saged menyelesaikan. Ada ide mendem bangkai pengajaran Allah lewat peristiwa nopo. Enek manuk tukaran sitok ceker terus dipun lebone dipun nuruki. Wah, bakno ngono. Lah ngono ra iso, sik malah nurun sinten? Manuk. Kalau sampai kita itu tidak mau menerima petunjuk dari Allah, terus petunjuknya siapa? Makanya Allah telah menjelaskan dirinya murka, ya kita terima. Allah menjelaskan dirinya ridho, ya kita terima. Kita imani apa adanya. Amirru kama marro. Jalankan sebagaimana apa yang jalan. Apa yang Allah ceritakan, percayai. Makanya Abu Bakar dikatakan as-siddiq. Itu setiap kali Rasul cerita langsung percaya. Tidak ada ceritanya gak masuk akal, langsung percaya. Enek sapi ditunggangi terus noleh, Kang, aku dicipta enggak nggih tunggangan. Langsung Abu Bakar percaya, Umar percaya. Tapi kita sami, napa jawabane kira-kira? Mosok sapi ngomong. Ngoten kira-kira nggih. Enek serigala dedep-dedep terus wonten kambing siji sing nyempal saking grupe diterkam. Sing duwe roh uyak serigane noleh.
Lah kambinge ucul saka kanca-kancane sing jaga aku, lah jenenge aku njaga, aku ya duwe hak njipuk. Dados serigala entuk pangan wedhus niku mboten rumangsa nyolong. Masa nek kambing ngucur nek kancane sing jaga aku, wah berarti penggembalen aku butuh ya aku panen. Jereke pemilik kambing diserobot serigala. Nanti jareke serigala mboten. Ya Allah alam. Kira-kira kita sampe percaya mboten? Oh kayak muni mosok serigala nek semuni ngono ki bareng. Abu Bakar percaya, Umar percaya. Dan seterusnya. Makanya berita kayak begitu kita harus terima apa adanya, mengikuti dalil yang ada sami'na wa ata'na. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan mengatakan itu tidak masuk akal, nggak bisa. Selagi dalil itu hak, maka kita wajib untuk percaya. Adapun ketika kita rumangsa piye gitu, tuduhlah akal kita. Bukannya nggak bisa dipercaya, ning akalmu sing durung gaduk. Di sana kita ditantang untuk belajar. Berikutnya, Allah punya sifat murka, punya sifat ridho, tidak seperti murka dan ridhonya makhluk. Kita sambil lek murka nuwesu napa masalah. Kita punya keterbatasan. Ketika punya sesuatu menjadi pencukup kita di dalam alam sebab, dirusai wong liya anyel boten. Luwe-luwe nemen wayah sarapan, begitu dicekel enek kucing mencolot, piringnya ditabrak, gelontang, muring-muring mboten kira-kira. Muni napa? Muni napa? Astagfirullah, masa lek muni ngono. Masa lek muni ngono. Kalau begitu berarti gada sifat murka enggak? Anyel enggak? Kenapa kok anyel? Punya kelemahan ketika ada sebab pencukupan enek sing ganggu. Akhirnya gagal pengen mendapatkan kecukupan, marah besar. Kalau begitu marah, murka, jengkel, anyeli manusia itu menunjukkan karena keterbatasan. Tetapi kalau Allah itu murka bukannya karena keterbatasan. Allah itu maha kaya, langit bumi semuanya miliknya. Allah pun juga sabur, sangat sabar. Allah pun juga syakur, sangat syukur. Tapi juga Allah itu murka. Kalau begitu bagaimana murkanya Allah? Jawab, bukan karena keterbatasan, tapi Allah mengendaki dirinya punya sifat murka. Cara murkanya Allah enggak seperti murkanya manusia dari kalangan makhluk. Tapi banyak hikmah pelajaran dari murkanya Allah yang bisa dipetik oleh makhluk. Ini yang wajib kita pahami. Satu, murkane Allah bukan seperti murkane makhluk. Murkane Allah bukan karena kekurangan. Karena Allah itu adalah maha kaya, maha penyabar, maha mensyukuri. Lek manusia murkane karena keterbatasan. Allah bukan. Kalau begitu, kalau memang Allah itu penyabar, mensyukuri, maha kaya, kenapa ada sifat murka? Kita tidak usah tanya, imani saja. Tetapi kita mengambil pelajaran, apa ya hikmah yang bisa dipetik dari murkanya Allah? Yaitu kita terikat peraturan. Ada perintah, ada larangan, dan ada imbalan masing-masing. Perintah ngene, fadilah ngene, dipancing fadilah pendorong ben taat.
Ada pantangan, iki aja tak tandangi. Nanti resiko ngene, Allah murka. Itu pendorong biar tidak melakukan perbuatan yang dimurkai. Tapi Allah Maha penyabar, Maha syukur. Ketika murka ada hikmahnya. Yang bisa memetik hikmah Allah itu punya sifat murka, sinten? Allah atau makhluk? Makhluk. Makanya bila kita diberitahu Allah punya sifat murka, terimalah. Akhirnya kita yang punya kelemahan ingin pertolongan Allah, bukan dimurkai. Makanya perbuatan yang dimurka tinggalkan. Ini ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Nah, senada dengan itu cara membimbing kepada makhluk. Maka imani saja bagaimana Allah itu memiliki sifat murka. Tapi kita jangan runyam. Ya Allah, kenapa engkau punya sifat murka? Murkamu gimana? Engkau emosi. Bukan begitu, tidak boleh yang kayak begitu. Tapi kewajiban kita adalah apa hikmah Allah menetapkan dirinya punya sifat murka. Kitalah yang punya kebutuhan. Makanya kita tidak melakukan perbuatan yang dimurkai. Itu maslahatnya buat makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah sendiri itu sudah mulia sebelum dimuliakan. Enggak akan jatuh kemuliaannya walaupun semua makhluk menjatuhkannya. Makhluklah yang butuh. Demikian suka ridho. Kita sami nate ridho mboten? Nate ridho mboten? Nate ayem mboten? Nyapo ayem pas nyapo. Awake ngregesi ran duwe dhuwit, anak bojone butuh apa-apa. Ketika jibek seperti itu, enek wong teko ngejak pitung, carane gampang, badene akeh. Ayem mboten? Ngapa pitungi kira-kira? Pitungi gampang, badene akeh. Ya melu aku nyapo. Ngedone semen 3 bal. Ngelek gelem sak bal opahe 1.000. Loh, pancen majikanku pengen sedekah. Carane golek wong sing gelem tandang raketang junjung semen 3 bal. Begitu wis gelem aku enteng mek 3 bal entuk 300.000. Marem mboten kira-kira? Marem. Ini sebatas penjajakan kita punya rasa suka, punya rasa ridho. Kalau begitu kita itu ridho napa sebabnya? Punya kebutuhan, rumangsa enggak mampu memenuhi butuh, terancam dengan berbagai macam ancaman, ada pihak yang membantu murah meriah. Ridho mboten? Dan itu permasalahannya karena keterbatasan. Tapi ridhonya Allah bukan karena itu. Makhluk ngibadah ikhlas niku sing panen Allah napa makhluke? Sinten sing panen? Makhluk nyembah khusyuk, bersyukur, berterima kasih. Niku sing diuntungne Allah napa si pelaku? Pelaku. Allah tidak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Sebelum kamu sujud Allah sudah mulia. Tanpa dimuliakan Allah itu sudah punya sifat mulia. Ibadahmu itu tok nggih dewi. Man amila hasanatan fali nafsi. Siapa sing ngamal soleh pek-peken dewi. Allah sing ngeragati kabeh. Allah yang mencipta langit, mencipta bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan air, oksigen, diri kita, kesehatan kita, dan semuanya. Niki kita nanti melu nyiapne langit mboten? Nanti melu nyiapne bumi mboten? Nanti gawe banyu mboten? Mboten nate.
Pomomuni paling nek ngomong nyemprot ngoten mawon nggih. Waya sare terbuka malih ngiler jareke gawe banyu. Keringetan jareke gawe banyu. Nek waya sarene ngompol jareke gawe banyu. Pangeran. Semuanya itu dari Allah. Nah, ketika orang itu mau beribadah, syariat juga dari Allah, Nabi juga dari Allah. Kita tidak pernah cawe-cawe ketika ngamang ibadah pek-peken dewi. Walaupun kadang Allah menggunakan bahasa pinjamilah, tetapi ketika orang itu mau meminjami kepada Allah, bukannya Allah itu bangkrut butuh dana, bukan, tetapi kamu nanti akan mendapatkan pahala 10 kali. Meminjami 1000 untuk 10.000. Niki Allah torok napa bati? Ayo. Allah torok napa bati? Torok. Dek minjami 1000, Allah ngimbali berapa? 10.000. Loh. Menggunakan bahasa torok, Allah itu sing torok. Makanya orang beramal soleh itu bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Diri sendiri. Maka ketika kita mengenal itu punya sifat ridho adalah mendorong kepada kita perbuatan opo yo sing diridhoi. Lek aku tandang ku diridhoi. Kanthi modal 1000 aku entuk 10.000. Infaqo bantu fakir miskin. Iki perbuatan sing Allah ridhoi sebab Allah kagungan sifat ridho. Kita menyelami, kita sing badi. Dan ridhonya Allah itu bukan seperti ridhonya kita karena keterbatasan, tetapi memang Allah menetapkan sifat ridho di antara hikmahnya untuk kemaslahatan makhluk. Nah, begitu fungsinya. Maka jangan sampai Allah punya sifat seperti di atas dikaburkan. Bapak sampai dikaburkan, nanti manusia akan ditenggelamkan kepada petaka yang nggak bisa mentas. Sinten tiang sing mengkaburkan saking nama-nama sifatnya Allah, sehingga tiang sing samangke ngoten mungkin bakal dijerumuskan pada bahaya sing ra iso mentas. Sinten? Kelompok Jahmiyah, kelompok sing dimotori dening Jaham bin Sufwan At-Turmudi, muncul pada akhir-akhir dinasti Umayyah berakhir. Terus pun di pemikirannya mengatasnamakan mensucikan Allah dengan mengubah nama-nama Allah. Jadi promosine mensucikan Allah, ning asline pengen menghancurkan makhluk atas nama mensucikan Allah. Terus pun carane dia menukilkan ayat bahan promosi ini, laisa kamislihi syai'un. Enggak ada sesuatu yang semisal Allah. Le Allah punya sifat bicara, kan sifatnya makhluk. Allah ki kan enggak oleh podo. Mulai itu maha suci, makanya Allah tidak boleh punya sifat bicara. Ridho ki sifatnya makhluk, Allah tidak boleh punya sifat ridho. Murka ki sifatnya makhluk, Allah enggak oleh punya sifat murka. Akhirnya Allah itu berusaha untuk ditiadakan. Lek manusia sampun lemah, Allah ditiadakan, mungkin sambatnya datang sinten. Itu cara menggiring manusia kepada ateis. Kenapa? Sifat Allah dibredel kabeh. Bila Allah punya sifat mendengar, itu kan sifatnya manusia, berarti Allah itu enggak mendengar. Untuk apa manusia harus sambat kepada Allah? Wah, enggak didengar. Kan menggiring kepada ateis kan. Allah tidak punya sifat melihat, untuk apa saya berbuat? Wong enggak nising nyawang. Akhirnya juga enggak butuh kepada Allah, ateis kan. Loh, bahaya. Sampai Quran dikatakan makhluk. Akhirnya untuk apa saya ngaji Quran? Aku kon tunduk nyang kono, kuwi makhluk, aku ya makhluk. Karwane karek melu pikirannya dewi. Kono pikiran kene pikiran. Nyapa repot nuruti pikiran kono kan penak nuruti pikirannya dewi. Bahaya mboten?
Itu atas nama mensucikan, tetapi menjerumuskan. Kelompok Jahmiyah merubah nama dan sifat Allah, mentakwil. Ini amat sangat bahaya. Lalu bagaimana caranya? Caranya ketika membaca ayat itu, baca dengan lengkap. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Dia maha mendengar, dialah maha melihat. Kalau gitu gimana? Allah menjelaskan dirinya punya sifat mendengar, terimalah. Allah menjelaskan dirinya punya sifat melihat, terimalah. Cuma mendengar, melihatnya Allah enggak seperti cara mendengar, melihatnya manusia. Allah mendengar, melihat sesuai keagungannya. Banyak hikmahnya. Kita mendengar, melihat karena dicipta banyak fungsinya. Fungsikan sebagaimana mestinya. Kamu punya butuh, nggak bisa menyelesaikan, oleh itu mendengar, melihat, sambato, nanti didengar, dilihat, akan dibantu. Kan begitu kan maslahatnya. Dibimbing untuk bertauhid ke sana. Harus kita menggiring pemahaman seperti itu. Maka daripada itu, orang yang terkena penyakit ateis itu bukan sebatas wonten masyarakat dipunjenengi napa ateis niku. Komunis anti Tuhan. Bukan itu tok. Ada ateis yang agamis, ngoten lho nggih. Ibaratnya dukun putih kali dukun hitam. Dukun putih niku napa? Dukun sing maca kiai. Dukun hitam niku napa? Santet. Tapi keduanya kan sama-sama dukun. Ateis sama saja. Ateis berkedok komunis atau ateis berkedok agamis, sama-sama meniadakan ketuhanan. Ujung-ujungnya di langit tidak ada Tuhan. Itu bahayanya. Dan itu mengatasnamakan agama. Berapa nanti korbannya? Dan itulah cara kerja wong kafir yang berbaju Islam, itu adalah munafik. Itu bahayanya paling besar. Makanya ancaman munafik kelas kakap yang kiprahnya semisal itu adalah fit darkil aswali minanar, di neraka pada tangga yang paling bawah. Makanya untuk itu akidah yang sedang kita pelajari di sini adalah ditetapkan sebagai akidah al-sunnah adalah Allahu yaghdabu wa yardha. Allah itu punya sifat murka dan ridho di antaranya. Tetapi la ka ahadin minal wara, ridho murkanya Allah enggak seperti gayane makhluk. Sesuai dengan keagungan Allah dan fungsinya besar, menggiring kepada kita. Allah punya sifat ridho, kita butuh ridho, perbuatan diridhoi, kita semangat beramal. Kita nggak mau terkena murka, Allah bisa memurkai. Perbuatan yang bisa mengantarkan murka, kita bisa menjauh sejauh-jauhnya. Siapa yang panen kalau begitu? Kita makhluk, dengan Allah punya sifat ridho dan murka, maka jangan ditiadakan. Ditiadakan nanti akan menjerumuskan manusia pada jurang sing raiso mentas. Manusia akan digiring kepada sifat komunis, ateis, anti Tuhan. Itu amat sangat membahayakan. Ini dua nomor yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah nomor-nomor berikutnya kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, silahkan. Yeah. Tentang tadi silakan tentang sholat berjamaah. Kemarin ada kajian yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat berjamaah adalah boleh. Jadi tidak menempatkan serta pada yang boleh. Terus ada lagi apakah betul orang yang tidak sholat subuh berjamaah dikatakan seperti orang munafik? Lalu kalau kita dikatakan seperti orang munafik, munafik yang kategori yang bagaimana? Yang tidak berjamaah sholat subuh. Terima kasih. Orang yang tidak berjamaah dikatakan zalim. Zalim maknanya menempatkan sesuatu tidak berada di tempatnya. Itu nanti nilai kadarnya beragam. Karena neraka pun juga tingkatannya banyak, surga pun juga tingkatannya banyak. Makanya kepada neraka jauhi walaupun ancaman yang paling kecil, kepada surga kejar walaupun
Kepada surga itu kejar, mendapatkan peringkat yang paling tinggi. Kepada neraka jauhi, walaupun neraka yang paling kecil. Kepada surga kejar untuk mendapatkan peringkat yang paling besar. Dicontohkan tidak jamaah itu zalim, semisal tidak jamaah subuh, itu dikatakan seperti orang munafik. Itu munafik yang kelas mana? Nah begitu, maka jawabnya munafik pun juga dibagi dua. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Munafik besar itu apa? Asli kafir, harapan masuk Islam gak ada, cuma kondisi lingkungan dikuasai kaum muslimin, ndak bisa berkutik, kepeksa etok-etok ngaku Islam. Wong kafir wonten Madinah etok-etok mlebu Islam. Kapan niku? Kaum muslimin menang di perang Badar. Wibawanya luar biasa. Mereka nggak berkutik. Kalau kita nggak masuk Islam hancur. Menentang nggak bisa. Mau lari nggak mungkin. Itu kampung halamannya, mana mungkin lari. Makanya malah berpura-pura masuk Islam. Maka keislamannya itu berangkat dari rumah itu adalah punya niat mengelabui. Makanya nggak ada niat sholat, nggak ada niat zakat, nggak ada niat poso, nggak ada niat jihad, yang ada niat pengelabuan. Makanya lek ra konangan wong ya ora tandang, lek konangan berpura-pura tandang. Makanya mereka tuh butuh untuk dirazia. Dengan razia yang ada malah tandang. Munafik yang kayak begini ini terancam dengan tangga neraka yang paling bawah. Kenapa? Nifaknya kelas kakap, itu akidah. Riyae, ngamal pamer, niku memang dari awal. Yang kedua, nifaknya kelas kecil. Jane ya Islam. Paham, tertarik, ketika ngaji tentang fadilah percaya total. Cuma satu kesempatan imane lemah, malih arasen. Jane atine nggih protes, jane aku kudune budal. Ra budal aku jane yo isin, yo piye neh. Tapi kadang dikuasai aras-arasen. Ini munafiknya munafik kelas cilik. Artinya dosanya besar tetapi belum sampai kepada munafik kelasnya di tangga neraka yang paling bawah. Sama-sama neraka, cuma dia nanti tidak kekal. Kenapa? Masih ada biji keimanan. Tapi munafik kelas kakap itu memang sengaja mengadakan pengelabuan. Walaupun itu kelasnya bukan munafik kelas kakap, tetapi dosanya tetap dosa kelas kakap. Nah ngoten niku masalahe. Sehingga terancam neraka. Lek mlebu neraka ditebus pinten? Duwe apa? Enggak mungkin. Andai kan punya bumi sepenuh emas juga enggak akan diterima. Kapan orang itu punya emas sepenuh bumi? Paling masih ya swidak kilo nyapa diceluk emas ngoten nggih. Sing 90 mantep. Tapi mek diceluk. Tapi hakikatnya nggak duwe. Itu pomon duwe akeh begitu. Wong kadang bojone ra tukokne anggen-anggen ngoten nggih. Lalu emas penuh bumi yang mana yang tidak ia gunakan menebus, andaikan punya nggak akan diterima. Itu maknanya dosa itu dosa kelas besar, tapi cuma belum seperti orang munafik kelas kakap, yaitu malas di dalam melaksanakan sholat. Makanya ini juga menggerogoti kita. Kita sami badhe tangi subuh niku semprinden napa nggih kadang aras-arasen. Itu sedang menurun di kala itu. Lek ditok-tok niku dadi kecipratan penyakit munafik. Ra diobati saged dekil niku mengke malih bahaya. Makanya ketika kita merasa, loh aku kok terancam penyakit ini, doalah. Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi saya dari lemah semangat dan malas.
Makanya carilah teman yang baik, jangan menyendiri, paksalah untuk melaksanakan ketaatan dan biasakan. Kesana nanti pengobatan nih, ojo menyendiri, ojo ngedoh, wis ngedoh koncone ra genah, iya tambah angel. Makanya ojo ngedoh golek kanca sing genah, waya nek ngaji teko raketang rapatek nyaut tapi teko. Raketang rapatek nyaut tapi teko. Salah nanti jek enek hawane ngoten lho nggih. Jek kesababan lah, jek mending, tapi lek nganti ngedoh, wah niku malah angel tambanane. Nah, begitu. Paksa cari teman yang baik. Nah, demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.